Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Tri Rahmasari, perwakilan dari kelompok 60 KKN BWM 64 Universitas Airlangga Surabaya. Dalam video ini, kami akan menyampaikan sosialisasi mengenai packaging dan branding selai siwalan yang merupakan lanjutan dari proses pembuatan selai siwalan beberapa waktu yang lalu. Perkenalkan, saya Yuni Sakita, melanjutkan dari teman saya. Di sini kami akan memberikan sedikit pengetahuan bagaimana cara strategi marketing yang baik bagi sebuah produk UMKM agar lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut. Packaging dan branding selai siwalan. Di sini mengapa kami membranding selai siwalan? Karena tujuannya adalah agar produk yang sudah kita buat di minggu yang lalu bisa dikenal oleh masyarakat. Sebelumnya kita juga harus mengetahui dulu perkembangan UMKM yang ada pada saat ini. UMKM sendiri itu adalah usaha mikro kecil menengah, di mana di Indonesia UMKM merupakan salah satu sokok guru perekonomian selain koperasi. Jadi keberadaan UMKM ini sangat penting sekali bagi penunjang perekonomian di masyarakat. Lalu permasalahan apa yang terjadi pada UMKM ini? Nah, jadi perkembangan industri rumah tangga baru terlihat dari sisi jumlahnya saja. Secara umum, dalam aspek mutu atau kualitas, terutama dalam hal strategi branding, labeling, dan packaging, serta teknis-teknis marketing, tidak sedikit orang yang bisa mengetahui dan yang mengalami peningkatan. Jadi perlu sekali diperbaiki strategi marketingnya agar tepat sasaran. Bagaimana memperbaiki strategi-strateginya? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, bagaimana pelabelan produk atau brandingnya. Kita juga harus tahu dulu, label itu apa sih? Label itu merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Jadi fungsi label itu sendiri yang pertama mengidentifikasi produk atau merek. Jadi dari label kita tahu ini produk apa, mereknya apa. Kemudian fungsi yang kedua menentukan kelas produk. Dari tampilan produknya sendiri kita juga bisa tahu, oh ini kelas makanan, produknya makanan. Oh ini kelas produknya bahan pakai atau seperti misalnya obat dan sebagainya. Kemudian yang fungsi yang ketiga menggambarkan beberapa hal mengenai produk seperti siapa pembuatnya, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya dan bagaimana menggunakan secara aman. Jadi pada label tersebut ada keterangan siapa pembuatnya, kemudian komposisinya seperti apa dan cara menggunakannya bagaimana. Cara penyimpanannya seperti apa, semuanya ada di label. Kemudian fungsi yang selanjutnya mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Jadi fungsi label itu juga bisa menjadi media promosi dari gambar-gambar yang menarik. Maka dari itu label itu juga harus dibuat semenarik mungkin untuk menarik masyarakat atau konsumen. Ada contoh label selai siwalan. Kenapa contohnya selai siwalan? Karena kemarin kita buatnya selai siwalan. Nah, keterangan yang tercantum pada label sekurang-kurangnya itu memuat nama produknya. Jadi pada label harus wajib disertakan nama produknya biar orang-orang tahu nama produknya apa. Kemudian daftar bahan yang digunakan atau ingredient, komposisinya. Kemudian berat bersih atau isi bersihnya, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. Jadi kita tulis alamatnya, produksinya di mana, kemudian nama yang memproduksinya siapa. Selanjutnya tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Jadi expirednya juga perlu kita tulis karena agar orang-orang tahu kapan mereka harus mengkonsumsi, kapan mereka tidak boleh mengkonsumsinya.
Nah, ini adalah contoh label yang sudah kita buat untuk produk siwalannya. Jelasnya mengenai label yang sudah kita buat. Jadi, ini bisa dipasang pada kemasannya nanti. Tercantum namanya selai siwalan, ada produksinya 100% homemade, diproduksi di Desa Hendrosari. Kemudian ada cara penggunaannya, simpan di kulkas, jauhkan dari sinar matahari. Kemudian ada kandungannya, manfaatnya, dan komposisinya. Selanjutnya yang kedua mengenai bagaimana cara mengemas produk agar terlihat lebih menarik selain labelnya tadi. Pengemasan adalah penempatan produk di dalam suatu kemasan untuk memberikan proteksi atau perlindungan sehingga umur simpan produk menjadi lebih panjang, memudahkan penyimpanan dan distribusi. Jadi suatu produk itu harus dikemas dengan baik agar tidak mudah rusak atau memudahkan penyimpanan. Lalu syarat bahan pengemasan yang baik itu seperti apa? Menurut Suyitno, bahan pengemas yang baik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, permukaannya transparan untuk menarik konsumen. Jadi kalau bahan pengemasnya itu tidak terlihat dari luar, orang juga tidak tahu dalamnya produk itu seperti apa. Jadi lebih baik yang transparan agar orang-orang tahu dalamnya produk itu bentuknya seperti apa. Kemudian dapat mengendalikan transfer atau penetrasi air, dapat mengendalikan transfer gas-gas lain. Jadi gas-gas lain atau zat-zat lain itu tidak bisa masuk ke dalam produk kita, tidak bisa masuk ke dalam produk yang sudah kita buat karena ada pengemasan itu. Kemudian memiliki daya tahan terhadap variasi suhu yang agak luas dalam penyimpanan dan penggunaan. Kemudian selanjutnya syaratnya tidak mengandung senyawa racun dan harganya murah. Nah, kalau misalnya kita membeli kemasan dengan harga yang mahal, tentunya akan membuat biaya atau budget yang kita keluarkan untuk memproduksi produk itu menjadi lebih banyak. Jadi ini contohnya pengemasannya dari plastik. Bahan plastik ini selain aman juga harganya lebih murah. Ini adalah kemasan yang sudah kita pilih untuk produk selai siwalan. Selanjutnya ada strategi marketing atau pemasaran. Bagaimana strateginya? Strategi marketing itu merupakan keseluruhan rencana pemasaran bisnis untuk menjangkau orang dan mengubahnya menjadi pelanggan untuk produk atau layanan yang kita sediakan. Manfaat dari strategi marketing ini yang pertama, distribusi menjadi lebih efisien, kemudian membangun citra merek atau brand dan menciptakan produk yang menjual. Saran atau strategi yang baik seperti apa? Yang pertama, produknya unik. Jadi, produk yang unik dan memiliki kelebihan dibandingkan produk lain yang sejenis. Selain unik dan berkualitas, produk yang ingin dijual harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi tidak hanya unik saja, tapi harus juga memenuhi kebutuhan konsumennya. Yang kedua, networker atau memiliki relasi yang luas dan optimis dalam menjalankan bisnisnya. Jadi kita punya koneksi-koneksi untuk menjual produk kita agar lebih dikenal masyarakat luas. Kemudian yang ketiga, menentukan STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting ini di mana tiga hal tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi dengan STP ini kita bisa tepat sasaran untuk memasarkan produk itu. Yang keempat, memanfaatkan e-commerce.
manfaatnya murah dan efisien serta memiliki akses tanpa batas. E-commerce ini maksudnya kita melakukan promosi atau marketing secara online. Kita memasarkan produk secara online, misalnya seperti melalui Shopee, kemudian GoFood, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada mengikuti pameran. Dapat dikenal luas dengan usaha pemasaran yang terjangkau. Nah, maksudnya pameran seperti apa sih? Kadang kita juga bisa mengikuti bazar makanan, kita bisa menjual produk yang sudah kita jual agar masyarakat-masyarakat yang tadinya belum tahu jadi tahu produk itu. Kemudian yang keenam, kualitas sumber daya manusia. Karyawan yang berkualitas dapat menjadi nilai tambah dari suatu bisnis tersebut. Yang ketujuh, memanfaatkan fungsi sosial media sebagai media promosi yang murah dan efektif dalam menarik konsumennya. Jadi ibu-ibu bisa memanfaatkan sosial medianya untuk melakukan promosi. Namun melakukan promosi ini juga tidak boleh 1 atau 2 kali saja, harus rajin. Jadi biar semua orang itu tahu produk kita. Sosial media sekarang itu menyebar luasnya informasi itu sangat cepat. Jadi kita bisa memanfaatkan sosial media ini dengan hal-hal yang positif seperti mempromosikan produk UMKM yang sudah kita buat agar memiliki nilai jual ekonomis yang lebih tinggi. Kemudian yang ke-8, mengikuti perkembangan teknologi. Memanfaatkan teknologi yang berkembang seperti website dan software akuntansi. Jadi maksudnya software akuntansi ini kita bisa melakukan pembukuan terkait dengan bisnis yang sudah kita olah agar lebih efisien lagi. Cukup video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.